Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah malam ini malam Selasa, dengan izin dan ridha Allah kita bisa kumpul kembali untuk melaksanakan satu tugas kewajiban yang sangat berat sekaligus sangat suci. Mudah-mudahan riungan kita ini dicatat oleh Allah sebagai riungan yang terbaik. Salawat dan salam kita khususkan ke pangkuan baginda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas kajian tafsir surah Al-Qasas. Bagi yang megang Quran dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qasas ini disebut juga dengan surah Musa, karena di dalamnya sangat lengkap kisah Nabi Musa alaihi salam. Jadi para ulama tafsir ada yang menyebut dengan surah Musa. Jadi yang paling banyak di Al-Quran itu ya kisah Nabi Musa, paling banyak. Samsul Al-Baqarah gimana sapi betina itu kan Nabi Musa juga kaitan. Kemudian juga surah Al-Kahfi dengan Nabi Khidir pertemuannya juga Nabi Musa. Kemudian juga surah An-Nazi'ati Gharqa yang Fir'aun ngaku anak Rabbukum, aku Tuhan. Kemudian surah Al-A'raf itu hampir ada 5 lembar itu kisah Nabi Musa. Surah Toha itu lengkap, surah Toha. Surah Asy-Syu'ara. Bahkan dalam surah Ibrahim pun yang kita hafal, la in syakartum la azidannakum, itu juga kaitan dengan Nabi Musa. Banyak itu. Paling lengkap kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran. Nah, pada 3 bulan yang lalu, kita sudah sampai kalimat inni anallahu rabbul alamin. Wa an alqi, dan lemparkan asoka. Aso itu apa ya? Tongkat. Engkau. Wa an alqi, dan lemparkan asoka, tongkatmu ya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa waktu itu bawa tongkat ya. Tongkatnya itu bukan tongkatnya, mohon maaf, kayak mak lampir, bukan tongkat boleh misalnya 7 bulan purnama, enggak ada kaitan. Jadi beliau dulu itu memang budaya orang dulu kalau berjalan di padang pasir kan pasti ya menebang kayu kemudian dijadikan tongkat itu, dijadikan untuk ya dia berjalan. Jadi kayunya bukan kayu istimewa, kayu biasa, bukan kayu boleh ngukir, kayu dipuasain, enggak ada kaitan, enggak. Jadi kayu yang ada di tangan Nabi Musa itu oleh Allah disuruh dilempar. Ya karena ini perintah Allah, lempar aja udah gitu. Nabi Musa nggak tahu bakal terjadi, nggak tahu. Di perintahnya suruh ngelempar, lempar. Falamma maka tatkala ro'aha, dilihat tongkat yang dilemparkan itu tahtazzu itu bergerak ke atas ke bawah. Wah, kaget nih. Tongkatnya kok bergerak ke atas ke bawah, berjalan gitu. Ka'annaha, seolah-olah si tongkat itu yang dilempar janun, itu ular. Kaget, jadi kayak ular gitu. Ke atas ke bawah. Tahtaz itu bergerak ke atas ke bawah terus begitu. Janun itu seperti ular.
Walla, maka Nabi Musa, walla itu ya apa bahasa kitanya itu menghindar. Artinya mudbiron itu ke belakang. Jadi berpaling ke belakang, lari. lari ya. Walam yaqab, dan tidak balik lagi. Lari aja udah ditinggalkan tuh. Jadi tongkat dilempar, tongkat bergerak seperti ular, Nabi Musa langsung walla mudbira walam yaqib, udah langsung lari, enggak culak-culak lagi udah. Dipanggil oleh Allah, ya Musa, hai Musa, akbil, jangan lari, ayo, balik lagi menghadap. Wala tahab, jangan kau takut. Innaka, sesungguhnya engkau ya Musa, minal aminin, termasuk orang yang aman. Tenang aja, nggak usah takut. Nah di sini ada kalimat wala tahaf. Tahaf itu artinya takut. Ini menunjukkan selevel Nabi Musa pun ada rasa takut. Jadi rasa takut itu manusiawi. Ustaz, saya mau takut sama corona. Yo, tuh orang. Saya hanya takut sama Allah. Udah, jangan ngaji tafsir. Saya takut Ustaz. Mati mau di mana, be? Mau di masjid di mana? Wah, ini orang berarti nggak paham sejarah. Level Nabi Musa aja. Sekarang dia ngomong begitu nggak punya beras seleter 2 liter kayak nangis ngomong doang. Kan waktu kemarin kan begitu ya. Saya mau takut. Walam yahsa illallah. Tidak ada yang saya takuti, hanya Allah. Corona itu ciptaan Allah. Ngapain saya takut? Kagak paham nih orang. Takut itu manusiawi. Coba lihat nih bagaimana orang selevel ya Sayyidina Abu Bakar, nggak usah dibahas lah siapa beliau. Level Sayyidina Abu Bakar aja ketika masuk guha dengan Rasul, saniyasnaini ijhuma fil ghar. Ketika dua-duanya masuk guha, Rasul dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, idyakul di sahibihi, Rasul itu menenangkan karena kelihatan Sayyidina Abu Bakar itu seperti ketakutan. La tahzan innallaha ma'ana. Ya sahabatku, jangan gentar, jangan takut. Allah beserta kami. Level Sayyidina Abu Bakar aja takut. Aku di situ yang coba ibadahnya. Mohon maaf ya. Jadi takut itu hal yang biasa, Pak. Jadi jangan menggunakan bahasa tidak takut. Jadi kembali ke awal. Memang kalimat di Al-Quran itu ada khaufun, ada hazan. Itu menyatu itu. Jangan takut, jangan gentar. Salah satu ciri orang atau ciri wali itu kan, salah satu ciri ya. Salah satu ciri seorang aulia itu kan la khaufun alaihim walahum yahzanun, kan itu. Cirinya itu. Ciri seorang aulia, tidak takut, tidak gentar. Artinya itu yang Allah berikan, ditanamkan dalam jiwanya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak takut, tidak gentar. Bahkan nanti orang yang istiqomah itu Rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang mengatakan Allah itu Tuhan kami, istiqomah. Istiqomah itu melaksanakan sesuatu ya terus menerus walaupun dalam kondisi apapun. Nah, ini istiqomah ini. Stabil gitu bahasa kitanya, stabil ya. Istiqomah ini memang berat. Makanya dulu di zaman Imam Ghazali, murid-murid Imam Ghazali itu pada minta sama guru apa ya? Saya pengen bisa ngilang pengen bisa ngilang. Iya, supaya nggak kelihatan sama orang. Oh, punya ilmu ngilang gitu? Iya. Setan juga bisa ngilang? Enggak. Berarti saya sama setan ya? Ya enggak juga sih, ya setan aja ngilang. Kata yang kedua, saya sama guru pengen bisa nyelam di air, bisa berjam-jam saya nyelam di air nggak mati-mati nyelam. Berarti yang bisa nyelam ikan atau udang, ikan. Orang itu kaget, nggak jadi
Yang ketiga, guru saya mau pengen ini bisa terbang. Wow, bisa terbang di atas. Oh, jagoan saya bisa terbang di atas. Burung, kampret, kalong bisa terbang. Nah yang keempat, saya mah pengen ini guru, pengen bisa merambat di tembok. Wow, bisa merambat di tembok, jagoan. Cecek, toke, pada bisa. Nah akhirnya semuanya nggak jadi. Pintaannya, kata gurunya, wahai murid-muridku, ada yang lebih hebat dari yang kau minta tadi. Apa itu guru? Istiqomah. Jadi orang istiqomah itu lebih hebat daripada yang tadi dipinta. Berat kan istiqomah itu. Makanya orang yang istiqomah itu tatanazzalu alaihimul malaikah, dikasih semangat, support oleh malaikat. Alla takhafu wala tahzanu. Jangan khawatir, jangan gentar. Itu. Nah kembali ke awal. Nah akhirnya Nabi Musa kembali tuh. Nah singkat cerita, si tongkatnya diambil kembali utuh, kembali ke tongkat. Jadi latihan dulu. Jadi sebelum menghadapi Fir'aun, Nabi Musa itu ini latihannya, salah satu latihan. Jadi nanti di lapangan itu udah gak kaget dulu. Oh iya, berarti kalau dilempar jadi ular, ambil lagi jadi tongkat. Gampang. Ini jadi latihan dia. Pertama mau kaget, kan gak dikasih tahu. Bahasanya enggak, ya Musa, tongkatmu lempar. Emang kenapa ya Allah? Ntar kalau tongkatmu lempar jadi ular ya? Enggak begitu enggak. Bahasanya lempar aja. Jadi enggak dikasih tahu kesononya, enggak jadi apanya. Misalnya Nabi Nuh, ya Nuh, buat kapal. Nabi Nuh enggak pernah nanya, lah kapal di atas gunung, buat apa? Jadi yang namanya perintah Allah itu ya sami'na wa ata'na. Sholat Ustaz. Iya. Apa sih? Keuntungan apa? Nah, kita kan gitu banyak bertanya ya. Kalau perintah Allah kita husnuzon. Pokoknya Allah kalau memerintahkan sholat. Seperti anak buah diperintahkan sama komandan. Siap. Nanti jam 2 malam tolong itu dikejar. Siap komandan. Nanti nyebur. Siap komandan. Terjun. Siap. Begitu. Jadi tidak ada anak buah disuruh komandan. Maaf komandan, jam 2 nanti saya tugas, kalau lapar, apa nanya ya. Sini kamu, pecat udah besok ya. Tuh gitu ya. Jadi kita harus tegas, sami'na, kami dengar ya Allah, atau anak kami taati. Nah setelah itu usluk, ya Musa usluk, masukkan tanganmu. Usluk masukkan, yadaka, tanganmu. Tangan Nabi Musa sudah dimasukkan oleh Allah. Kemana? Pi jaibika, pi ke dalam. Jaibi itu ini nih, leher baju. Oh situ tuh, set masukin kedua tangan. Usluk yadaka pi jaibika, masukkan kedua tanganmu ke apa namanya, ke leher baju sini. Set, tahruz, keluarkan. Oh tangannya dikeluarkan. Baydoa, maka tangannya itu setelah dikeluarkan itu baydoa, itu mengeluarkan warna putih yang sangat terang. Nah, Nabi Musa itu tangannya itu bercahaya. Pas dikeluarkan, wah bercahaya. Min ghairi su'in, min dari ghairi tidak, su'in cacat. Jadi cahayanya tidak cacat, terang bersinar. Oh, ini kedua tangan Nabi Musa, mujizat. Wadmum itu ya dekap. Ilaika kepada engkau. Janahaka itu artinya sayap. Maksudnya ke dadamu, dekat. Set minar rohbi, apabila merasa dirinya ketakutan. Jadi takut itu ada yang rohaba, ada yang khosya'a. Khosya itu misalkan innama yahsya itu takut. Ada khauf, beda-beda ya. Kalau sini rohbu itu takut. Janaha itu artinya sayap kalau bahasa kamusnya. Cuman maksudnya sayap di sini ya ke dadanya. Itu salah satu kalimat yang mengandung arti rendah hati. Misalnya nih, Rasul diperintahkan untuk apa namanya ya? Misalnya di Al-Qur'an. Wahfid janahaka lil mu'minin. Wahfid, rendahkan olehmu ya Rasul janahaka, sayap engkau lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Maksudnya
hormati, hargai, gitu ya, kasih sayangi orang-orang yang beriman, maksudnya gitu. Jadi ya mirip seperti kalau ayam atau burung itu kan kalau anak-anaknya ingin itu ya supaya dia tenang, anteng kan didekap di sayapnya gitu, diketekin gitu. Jadi seolah-olah orang-orang yang beriman itu oleh Rasulullah itu maaf ya, di bawah ketiak Rasulullah, jadi rasanya tenang, adem gitu. Kayak anak kecil itu ya kalau tidur kan ada di ketiak, dikelonin sama emaknya. Jadi rasa adem, rasa tenang, rasa nyaman, rasa anak-anak kecil kan gitu. Tahu kalau suaminya nggak tahu dah sama istrinya didekap begitu gimana. Mohon maaf nih ya. Itu. Atau misalnya nih ada kalimat yang sangat populer, masih kalimat janaha. Wahfid lahuma janaha zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Wahfid, rendahkan, lahuma, bagi kedua orang tuamu, janaha zulli. Janah itu sayapmu yang sangat rendah, serendah-rendahnya. Itu kalau buat orang tua itu serendah-rendahnya. Minar rahmati, karena penuh dengan kasih sayang terhadap orang tua. Jadi kalau kita ya jalan di depan orang tua, kalau bisa mah, kalau masih ada jalan lain mah ke belakang. Kan bapaknya lagi ngopi, ada bapak kita ke belakang kalau perlu. Atau kalau kita mau lewat ke depan orang tua kita, mungkin kita ngesot bisa Pak, gitu. Ini mau ya susah aja dah. Kan kata Roma juga, kalau kau hormat dengan rajamu, lebih hormati ibumu. Kita kan kalau depan raja gimana, pengesot kan. Di depan ibu harus lebih dari itu lagi. Kalau kita mah ya jauh dah. Ini salah satu. Janaha, udah ke janaha zulli. Wah, sangat serendah-rendahnya kehinaan. Jadi kau harus tundukkan kepalamu, seluruh jiwa ragamu. Kalau perlu adab sampai kau ngesot lah. Jana sayapnya serendah-rendahnya minar rahmati, karena kasih sayangnya. Wah, aduh. Ini ayat ini nih tolong diamalkan nih yang punya orang tuanya. Itu kalau bapak-bapak jarah ke ibu atau ke orang tua atau ke ayah, ke ibu, itu juga sama. Ini makam kita datang ya, kalau perlu Pak, jarah itu jangan dari wetan ya. Kalau assalamualaikum dari kulon. Karena kan orang tua kan madep sini nih. Nah, dalor nih. Dia datang dalor, kita madep ngetan ya. Berarti dari lor nih. Baru tuh assalamualaikum atau assalamualaikum dulu boleh. Assalamualaikum warahmatullah. Kita tunduk gitu di depan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya abi. Salam sejahtera buat ayahku, semoga ada dalam kasih sayang Allah. Assalamualaikum ahlan dia minal mu'minin wal mu'minat. Di depan orang tua tuh. Baru kita balik lagi di wetan, bolehlah. Kalau dari wetan mah orang sopan kita. Di belakang masalah. Kudu dari sini. Nah, ke situ. Itu adabnya. Jadi adab kita jarah walaupun makam orang tua kita secara jasad udah hancur ya, kita tetap hormat. Nah, dan cukup kita baca doa ini juga boleh. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Dah, begitu. Boleh begitu, enggak apa singkat. Jadi sangat ini. Kalau sekarang mah anak-anak, waduh, bapaknya lagi itu jeblok udah. Udah. Padahal Al-Qur'an itu janah zul udah lagi janaha, sayapnya rendahkan, zuli itu sehina-hinanya. Melebihi kita lewat di depan kaisar. Wah, luar biasa ya. Itu dari sisi akhlak. Nah, kembali ke awal. Jadi Nabi Musa itu diperintahkan untuk mendekapkan kedua tangannya ke dadanya begini ya. Itu ketika dalam kondisi takut. Nah, gitu. Itu insya Allah rasa takutnya itu akan hilang. Ini perintah. Fajalika, maka bermula yang demikian itu burhanani. Burhan itu artinya dalil. Kalau kita belajar ilmu tauhid ada kalimat burhan. Burhan itu dalil. Burhanani, dua dalil.
Jadi dua tanda. Pertama, Nabi Musa dikasih tanda, dikasih mukjizat, tongkatnya jadi ular. Yang kedua, Nabi Musa punya tangan bercahaya. Nah, ini dua tanda. Mir rabbika, dari Tuhan engkau. Nah, jadi sesuatu yang baik, Tuhannya itu selalu muncul. An'amta, nikmat yang engkau. Tuh. Kalau bicara nikmat, Allahnya muncul. Tapi kalau alaihim ghairil maghdubi alaihim, yang dibenci, yang disesatkan, itu Allahnya tidak muncul. Artinya kalau ada orang sesat, itu ya mayyahdillah, itu falinafsih, maka kesesatan itu ya buat kesalahan diri sendiri, gitu ya. Jadi orang sesat itu bukan Allah. Yang menyesatkan ya diri sendiri. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya kembali kepada diri kita. Semuanya. Keuntungannya buat diri kita ini kita bisa pelajari dalam kitab Tauhid yang disebut dengan Qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah itu berdiri dengan sendirinya. Artinya apa yang kita lakukan buat diri kita, bukan untuk keuntungan Allah. Misalnya nih, wa may yashkur, orang yang bersyukur buat siapa sih? Fa innama yashkuru li nafsi, syukur yang kamu lakukan buat kamu sendiri, bukan buat Allah, bukan. Atau misalnya wa man jahada, orang yang bermujahadah, orang yang melawan hawa nafsunya, buat siapa itu? Fa innama yujahidu li nafsi, ya buat kamu sendiri, bukan buat ustaz, bukan buat kiai, buat kamu gitu. Keuntungannya ya buat kamu. Selalu begitu Al-Quran. Wa man tazakka, orang yang selalu membersihkan jiwanya, buat siapa sih? Fa innama yatazakka li nafsi, nah buat kamu juga, li nafsi. Atau misalnya ada orang jadi munafik, dia mikir yukhadi'unallaha, Allah saya tipu, walladzina amanu, rasul semuanya saya tipu. Enggak. Wa ma yahda'una, tidaklah kamu menipu kepada yang lain, illa anfusahum wa ma yasurun, kamu sebenarnya sedang menipu diri sendiri, cuman kamu nggak sadar. Gitu ya, gitu. Apapun gitu, apapun yang kita lakukan. Atau misalnya orang sering membuat makar, tipu daya. Atau misalnya banyak lagi banyak orang berbuat zolim. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yajlimun. Zolimnya kamu ya buat kamu sendiri. Wa man kafara fa alaihi kufru, kekafiran kamu ya ulah kamu sendiri, gitu. Itu. Jadi kalau sesuatu yang baik biasanya Allahnya itu muncul. Maka kita harus ya secara adab sehat itu bukan karena olahragamu, pintar itu bukan karena otakmu cerdas, bukan karena kamu belajar. Terus apa lagi ya? Kaya bukan karena usahamu, bukan karena rajinmu nyari duit, bukan. Jadi semuanya kita kembalikan kepada Allah, kan itu adab. Kamu bodoh, nah salah kamu. Kamu miskin, ya salah kamu. Kamu sakit, salah kamu, gitu ya. Jadi kira-kira yang sakit, mohon maaf, yang miskin, yang bodoh itu harus diyakini kesalahan kita. Ini adab ya, adab. Misalnya maaf ya, mohon maaf, ini contoh petani nggak ada airnya, jangan nyalain Allah. Salah sendiri petani, mungkin nggak bisa ngelola air, atau mungkin ada sebab-sebab lain, pasti petani tahu lah gitu. Sebab-sebabnya pasti ada. Kenapa kita pilek? Ya kita seliti, salah kita. Coba kita, kenapa kita nggak punya duit? Nah, jangan langsung ya, mungkin Allah
Udah takdir kan Ustaz kali ya, saya nggak punya duit, dia nggak bisa begitu. Salah kamu gitu. Coba dah, sesuatu yang kita alami yang kurang bagus itu semuanya hajihi min indik. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Sesuatu yang kurang bagus, sesuatu yang jelek, famin nafsik, itu berasal kesalahan kamu sendiri. Nah itu adatnya. Nah, dua dalil ini berasal dari Allah, nanti ditujukan ila fir'auna, ke Fir'aun, wa malaihi, dan mala itu maksudnya bala tentara, pasukan-pasukan, pengikut-pengikut, pokoknya orang-orang yang di sekitar Fir'aun, para pembesarnya, para pengikutnya, itu wa malaihi. Malaihi itu orang-orang yang mengikuti Fir'aun, pengikutnya, atau yang ngepen dengan Fir'aun gitu ya, atau mengidolakan Fir'aun gitu, atau yang meyakini Fir'aun itu sebagai Tuhan, itu termasuk malak. Nah di sini dari segi bacaan mala itu pendek Pak ya. Jadi jangan sampai ila fir'auna wa malaihi, salah. Wa malaihi. Malau. Nanti ingat malau itu di situ ada alif, tapi alifnya di atasnya ada lingkaran. Nah itu wa malaihi. Kalau yang sering tadarus pasti bisa. Pokoknya perhatikan tadi itu. Setiap ada mala itu pasti ada alif. Alif itu bukannya alif dibaca panjang ya, tapi dibacanya pendek. Kawariro yang gitu-gitu dah. Wah malah. Innahum, sesungguhnya mereka, Fir'aun beserta bala tentaranya, kanu, adalah mereka itu semuanya kauman, kaum fasikin. Fasik itu yang fasik, yang merusak, yang tidak pernah percaya. Qala, berkata itu Nabi Musa alaihi salam, Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, wahai yang membimbingku. Ini ngeluh nih, Nabi Musa mengeluh. Ini sesungguhnya aku ya Allah, qataltu, tahun-tahun yang lalu waktu aku di Mesir, beberapa tahun yang lalu saat aku di Mesir ya Allah, aku pernah membunuh minhum di antara mereka nafsan, jiwa. Jadi Nabi Musa masih terbayang-bayang saat dia membunuh seseorang waktu di Mesir itu, yang dua orang lagi bertengkar. Dan itu ya. Jadi yang satu dari min syi'atih, dari golongannya, wahaja min aduwi, yang satu lagi dari musuhnya. Dipisahin tuh. Cuma didorong doang sih, bukan dibunuh. Maksudnya orang itu dibunuh pakai benda atau pakai senjata saja, enggak. Cuman di sini bahasa Al-Qur'annya fastaghasahul ladzi min syi'atih. Didorong doang, maksudnya udah. Jadi si musuhnya itu yang bukan kelompok dia teh ngotot. Jadi ketika mas jangan berantem sini ya, nggak enak sama yang lain nih, malu. Dia nggak nerima digituin sama Nabi Musa teh. Pas tagosahu didorong begitu, pas didorong teh ngejungkol mati. Nah itu. Jadi nggak sengaja, bukan waktu orang itu dibunuh, bukan ya. Ini hebatnya Nabi Musa nih. Padahal waktu itu kan beliau belum jadi nabi. Karena memang badannya Nabi Musa kan terkenal dengan kekar, badannya sesek ya. Rambutnya panjang, hidungnya mancung, sesek, matanya tajam itu Nabi Musa. Rambut panjang bro, udah tinggi. Jadi cuma didorong doang orang begitu. Udah mas, gitu doang. Wah, ngejungkang, mati. Kaget, Nabi Musa kaget. Tuh dia. Jadi bapak-bapak nanti secara syariat ya nggak apa-apa lah, nggak sependapat. Nanti kalau lagi kepepet di terminal atau mungkin ada yang nodong atau apa, bolehlah bacain ini surah Al-Qasas ayat berapa sih ini? Ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaghasahul ladzi min syi'at. Gitu. Ya, siapa tahu dengan izin Allah dia ngecengkang langsung. Oh, siapa tahu lah dengan izin Allah ya. Fastaghasahul ladzi min syi'atih. Jadi kita menggunakan ilmu Nabi Musa. Pas yang penting jangan mati, maksudnya kita yang penting dia si begal itu langsung cungkal. Atau kita ditodong di tempat sepi, kepung. Waduh, kita mau pulang sip 2 nih.
Sam. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaghfirullahi min syi'ati. Bisa aja motor yang ngejar kita teh semuanya pada wah rebah kita. Dikejar tiga nggak kena dengan izin Allah. Ya saya campur dikit-dikit dah. Ini mah nggak ada hadisnya Pak, ini mah ya ini aja nih mah bil barokah aja dari Al-Quran gitu. Nah itu fa'akhafu, maka aku takut ya Allah, ayak tuluni, mereka akan membunuhku, akan membalas aku lagi nanti. Jadi nanti saat aku sedang dakwah, wah ini yang dulu ngebunuh nih, aku khawatir aku akan dibunuh lagi ya Allah. Itu takut ada yang kenalan. Wa ahi, begini ya Allah, aku punya saudara ahi Harun, namanya Nabi Harun. Jadi Nabi Harun itu adiknya Nabi Musa. Alasannya kenapa? Wah, adikku nih Nabi Harun ini absohu, lebih fasih minni dariku lisannya. Nabi Harun itu kalau lagi bicara mulutnya tajam, pandai bicara, silat lidah mantap itu. Kalau saya itu orangnya emosian, jadi Nabi Musa itu kalau bicara jarang bicara. Jadi punya punya kelemahan dalam bidang bicara. Kalah dengan Nabi Harun. Nabi Harun itu diplomasinya sangat hebat, cara bicaranya sangat disegani, sangat beruntun. Pokoknya orang kalau ngedengar Nabi Harun langsung tertarik dengan ucapannya, kalimat-kalimatnya hebat. Kalau Nabi Musa itu nggak lekenan gitu, nggak lekenan. Jadi kalau misalkan ngajak orang lain teh, sekali nggak diajak Nabi Musa mah nggak lekenan. Kalau Nabi Harun itu pandai dia dengan berbagai macam dalih, itu alasannya. Fa'arsilhu ya Allah, utuslah itu Nabi Harun ma'iyah, menyertaiku, mendampingiku. Oh. Rid'an, sebagai pembantuku. Rid'an itu pembantu. Jadi seseorang yang dipercaya, sudah tidak lagi diragukan, pokoknya loyalitasnya sangat tinggi, bisa diandalkan, gitu maksud Rid'an. Tujuannya itu yusaddikuni, supaya Nabi Harun itu ya membenarkanku. Jadi apa yang aku ya imani, nanti oleh Nabi Harun akan disampaikan kepada yang lain, supaya yang lain itu beriman kepada Allah dan ikut dengan aku. Ini salah satu teknik ya dalam dakwah. Ternyata ada orang yang sering ngajar, tapi ketika dakwah dia bingung. Bahkan mungkin ceramahnya juga banyak orang yang nggak paham. Loh, Kiai ngomong apa ya, puyeng banget gitu ya. Jadi cara nyampaikannya nggak pas gitu ya. Nah kalau Nabi Harun ini, kalau kayak dulu mah kayak Jainuddin MJ, pokoknya enak lah didengarnya, enak, orang awam pun paham gitu, menguasai berbagai macam ini. Ini sesungguhnya aku takut ayyukadzibuni, mereka itu akan membohongiku. Tuh lihat, Nabi Musa aja inni akhafu, sesungguhnya aku takut tuh. Level Nabi Musa aja masih khawatir. Jadi yang namanya takut itu ya banyak lah, misalkan kekhawatiran apa itu hal biasa gitu, manusiawi gitu ya. Misalnya dulu Rasul pada waktu perang Badar yang menenangkan kan Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah tenang, gak usah khawatir, gak usah gentar. Jadi Rasul itu takut di perang Badar itu kalah. Karena kalau sampai perang Badar ini kalah, Islam itu pasti akan habis, tidak akan pernah ada dakwah. Jadi yang beliau takutkan ke situ, gitu, bukan dalam bidang lain, bukan. Kekhawatiran itu. Yang kedua kan perang Badar itu perintahnya lama. Secara syariat harus ada ini, latihan-latihan, berbagai macam ini. Itu dikasih kesempatan. Secara manusiawi, hukum Allah kalau latihannya kurang, terus pasukan yang disuruh juga kurang bagus, maka bisa habis oleh lawan. Itu manusiawi. Jadi tidak ada jaminan itu. Beda dengan hijrah. Kalau hijrah itu segera sifatnya. Kalau untuk perang, rata-rata itu Rasul kalau diperintahkan perang itu pakai persiapan dulu. Jadi enggak langsung mendadak, besok perang, enggak, persiapan. Maka beliau mendidik generasi-generasi muda, latihan tembak, latihan manah, latihan kuda, latihan renang itu. Terus strategi-strateginya bagaimana, ntar posisinya di mana, kamu di mana. Jadi Rasul itu langsung mengatur strategi. Kalau strateginya kalah ya bisa kalah. Jadi adu strategi ya, adu itu ya. Jadi kekhawatiran di situ. Nah, yang menenangkan
Sayyidina Abu Bakar dengan kalimat yang disebut dengan istighosah gitu ya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits gitu ya. Qala Allah menjawab, sanasuddu adudaka. Suddu itu hebat, sangat. Sin itu artinya bersifat akan. Aduda itu artinya anggota tubuh antara ini nih, antara si apa namanya si iya sampai sini, sampai bahu. Dari sikut sampai bahu namanya aduda anggotanya. Jadi dulu itu kalau orang mau perang, mau apa itu diikat ini nih. Tangan kanan diikat. Sok dibeli kayak kapten. Kapten itu kan ini diikat. Panglima perang dulu itu kalau mau perang biasanya supaya lebih mengokohkan diikat ini nih. Kan di sini diikatnya ya. Dengan gagahnya namanya adudaka, sana suduk adudaka diikat. Artinya dia benar pede, saya kapten sepak bola ini, wah kaptennya. Atau misalkan panglima perang diikat sini, sok, wah dengan gagahnya di sini nih. Wah. Jadi oleh Allah didukung penuh. Kami kata Allah akan mendukung penuh. Biahika dengan saudara engkau ya Musa yang bernama Harun. Kami akan dukung, kami setujui. Karena yang mendukung kan nggak main-main Allah. Jadi sana suddu adwaka itu dukungan. Jadi dukungan itu sangat penting supaya orang itu menjadi pede. Wah, gitu kan? Yang tadinya lemah karena dukungannya hebat, maka orang itu langsung gitu. Itu simbolik gitu. Orang berani itu karena memang ada orang di belakang. Biasanya yang tadinya lemah bisa menjadi ini. Orang kaget, bocah pede amat sih. Lihat belakangnya siapa. Begitu. Jadi orang wah iya. Kayak Sayyidina Umar. Itu dalam bahasa mukasyafah, Sayyidina Ali itu mohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan kehebatan Sayyidina Umar, saya ingin tahu. Pada waktu di dunia beliau itu begitu gagah, kalau beliau lagi jalan iblis itu jarak 100-200 meter itu kalau berpapak sama Sayyidina Umar kabur. Misalkan Sayyidina Umar di lapangan nih, iblisnya misalkan di mana gitu ya 100 meter itu nggak berani kabur, ketakutan, buru-buru ngegoda, ketemu aja udah takut. Tuh hebat Sayyidina Umar tuh. Pengen tahu itu. Ketika meninggal, nah kan dengan izin Allah diperlihatkan. Ketika Sayyidina Umar meninggal, ditanya oleh malaikat. Sebelum nanya udah dijegat. Ngapain sini? Tahu nggak nih yang mau ditanya? Ini adalah temannya, kekasih Allah. Jadi yang diandelin teman, maksudnya Rasulullah gitu ya. Inilah sahabat kekasih Allah. Inilah sahabat makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Bingung malaikat lah, orang belum ditanya, hanya dia berubah tuh. Gak jadi nanya, udah ketakutan. Itu menunjukkan beliau mengandalkan teman, gitu ya. Jadi itu dalam segi mukasyafah. Nah, Nabi Musa ketika mohon supaya Nabi Harun itu mendampinginya, lalu mohon supaya dapat dukungan, kata Allah, sanasuddu adudaka biahika, ya saya dukung penuh. Silakan Harun itu mendampingi engkau ya Musa dalam dakwahmu. Wah, Nabi Musa pede karena didukung oleh Allah. Kemudian yang mendampinginya adalah Nabi Harun, gitu. Nah, itu dalam surah lain kan disuruh doa, di sini nggak ada doanya. Doanya itu ya yang sangat terkenal doanya. Itu dicatat di dalam Al-Qur'an dengan kalimat Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli Harun ahi usdud bihi ajri wasriku fi amri. Ini doa untuk menghadapi Firaun. Kalau zaman sekarang mah ya Rabbisrahli sadri, ya Allah lapangkan dada saya. Misalkan kita ngadep bos, oh besok suruh bos, waduh gawat nih, di situ sih ada masalah, aduh gimana ya, udah baca doa ini aja, Rabbisrahli sadri wa yassirli amri, ya Allah semoga saya menghadap bos, engkau tenangkan ya dada saya, jiwa saya, wa yassirli amri, ya Allah permudahkan urusan saya karena saya akan menghadap bos saya yang gak main-main ini. Waduh salah sedikit saya dipecat ini. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya Allah
Jangan sampai lidah saya kaku ntar ngadepin bos. Dan supaya bos itu kalau saya ngomong cepat dipahami, cepat paham, cepat ngerti. Iya, udah begitu dah, gitu ya. Nih, jadi salah satu menghadapi orang hebat, kita kalau udah gentar duluan, ingin menghadapi orang-orang tertentu, baca ini aja udah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sekarang pergi, siap. Iya. Tok. Assalamualaikum. Duduk. Ya, Bos. Bagaimana dosen? Begini, Bos. Begitu. Jadi langsung dia pede. Ya, langsung orang itu ya, karena udah membaca doa ini dia. Udah mantap dia, gitu ya. Ini salah satu cara kita menghadapi orang-orang yang sangat berpengaruh. Kalau di sini kan menghadapi Fir'aun, raja yang mengaku Tuhan, sangat berpengaruh ya, pasti gentar siapapun menghadapinya. Jangankan kita menghadapi, mungkin mendengarnya aja atau lewat istananya kita udah kayak kita ngebayangin Mabes Polri. Misalkan Ustadz dipanggil sama Mabes Polri, waduh, itu Ustadz kemarin yang orang Jentrawai, Ustadz Trawai sih, yang manggil Polsek, bukan Mabes. Waduh, itu langsung kan misalkan pikiran kita sudah ngebayangin bagaimana masuknya, bagaimana, gitu ya. Itu salah satunya. Jadi bapak-bapak dalam menghadapi apapun, menghadapi bos, menghadapi orang galak, menghadapi pimpinan yang semaunya, menghadapi yang jawara-jawara gitu-gitu, baca ini aja udah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Kalau dia gentak, kita gentak lagi. Atau kalau perlu kita gentak dulu. Ada bos, manggil saya kerjain. Begini, maaf nih, tuh, bos selalu gitu, Pak, pakai minta maaf. Maaf ya, ngeganggu. Enggak, Bos, cepetan nih, saya mau kerja nih. Iya, Bos. Gini, nih ya, tolong begini. Ya, cepat ya, Bos. Jadi bosnya udah langsung nervous duluan nih, digentak dulu sama dia. Kalau perlu. Gitu. Tapi yang penting mah, ya pede aja gitu ya. Tapi Ustaz, kalau saya gentak, dia gentak lagi bagaimana? Nah, itu yang jadi masalah itu. Ya kita mah syariat aja ya, baca ini nih, baca syariat. Kemudian wa naj'alu, dan kami menjadikan lakuma bagi kamu berdua ya Nabi Musa dan Nabi Harun sultanan. Sultanan itu kekuasaan penuh, sultan. Jadi punya power, punya kekuatan penuh. Nah, disinilah Nabi Musa itu karena didukung oleh Allah, artinya punya kekuatan yang sangat hebat, energi yang sangat hebat, langsung meningkat itu ya kehebatannya karena ingin menghadapi Fir'aun. Pala yasiluna, Allah janji pala maka tidak, yasiluna mereka itu sampai ilaikuma kepada kamu berdua ya Musa dan Harun bi ayatina, disebabkan kamu berdua membawa menegakkan ayat-ayat kami. Wah, pokoknya dijamin mereka tidak akan bisa menyentuh kamu berdua. Jadi Fir'aun beserta bala tentaranya, orang-orang hebat di sekitar istana Fir'aun, pala yasiluna ilaikuma ayatina bi ayatina, tidak akan pernah mampu sedikit pun menggoyahkan ataupun menoel ataupun mengenai mencelakai kamu berdua. Nggak mungkin. Dijamin tuh oleh Allah. Antuma kamu berdua ya Musa dan Harun, waman dan orang-orang ittaba'akuma yang mengikuti kamu berdua. Jadi ada istilah itba itu mengikuti. Jadi ada taklid, ada itba. Kalau taklid itu ngikut tanpa paham, tanpa ngerti yang diikuti. Pokoknya dia mau udah kasih kebayang kemana be, ngikut-ngikut be, nggak tahu tujuan. Ngetan yuk, siap, ngetan ya. Nggak pernah nanya kemana. Ngelon yuk, ayo ngelon. Itu namanya taklid. Kalau itba itu ngikut tapi tahu alasan. Ngetan yuk dulu, jangan main ngajak-ngajak ngetan kemana nih? Kayak itu bagaimana tadinya? Tenang udah, oh ya siap gitu. Itu itba namanya itu. Jadi dia nanya dulu, udah paham, baru dia ngikut. Maaf ini bercanda ya. Mancing yuk, kita dulu kemana? Sono, nggak punya duit ini. Tenang itu mah. Itu bagaimana itu? Baru kita ngikut gitu. Jadi urusannya harus jelas dulu, baru kita ngikut. Namanya itba. Misalkan nih, kenapa orang meninggal itu pakai tahlil? Dia tahu dalilnya. Oh, saya
saya paham nih, berarti dalilnya ini. Kenapa salat subuh pakai kunut? Oh, dalilnya begini. Itu namanya itba, ngikut pengikut Imam Syafi'i tapi tahu alasannya. Kalau taklid, wah itu biasanya emosi doang. Lalu orang meninggal dimatiin, orang mati ditalilin. Tahu dalilnya? Udah jangan ngomong lu. Ngomong dalil bukan ngomong gua, berantem aja begitu ya begitu. Kalau taklid mah orang emosi wae. Kalau enggak tahu dalil. Ditanya dalil dia nggak tahu, cuman emosi, tapi mantap itu keyakinannya. Pokoknya gue yakin yang gue lakukan ini benar. Dalil kagak tahu dalilnya, dalil nggak tahu, keterangannya nggak tahu, ngaji nggak pernah. Tapi jangan coba-coba lo ngelarang-larang ini nih. Wah, mungkin dia lebih hebat dari ustadz penegakannya. Mungkin ustadz cuma dalil doang, mau ngomong doang, teriak-teriak di panggung, takbir. Mungkin ustadz begitu doang ceramah. Tapi lah keberanian di depan bisa aja kalah sama dia beraninya. Ustaz nanti mau takbir ceramah mau ya orang kanan kirinya banyak banget di dekeng Ustaz ini kelompok ini Ustaznya tengah-tengah ngomong wow begitu padahal kalau udah ngadepin Ustaz ini ngomong gitu ya. Nah mungkin bisa orang yang nggak pernah ngerti apa-apa tapi keberaniannya hebat alasannya nggak punya jangan taklid. Kalau itba mah paham lo ada yang meninggal taklid iya dong apa adanya begini itba itu namanya tuh. Cuma kalau taklid bahaya kalau memang yang diikutinya salah karena dia meyakini itu benar. Kalau itba bisa diuji. Nih orang main ngajak-ngajak gue uji nih. Terjadikan perdebatan tuh. Oh iya, kalau itu benar sih itu baru kita ngikut. Karena udah tahu dasar hukumnya. Kalau itba mah mau kejebak, tapi kalau taklid mah bisa iya, bisa kejebak. Kalau yang diikutinya benar, nah dia benar. Kalau yang diikutinya salah, dia meyakini itu benar, nah, itu nanti bisa bahaya. Misalnya nih taklidnya orang-orang Kristiani. Jadi nanti di hadapan Allah ketika ditanya dia protes. Dia protes kepada Allah. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Ya Allah, celaka kami ini. Kenapa dulu waktu di dunia kami tidak taat kepada Engkau ya Allah, tidak taat kepada Rasul. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabil. Dulu kami waktu di dunia taat kepada pendeta, kepada pastor, uskup, paus segala macam. Dia nih kurang ajarnya nih. Kami taat. Jadi nyesel. Pahamnya itu setelah di sono itu terlambat ya. Jadi ngikut terlambat. Itu yang disebut dengan seikut-ikutnya kan gitu ya. Tapi kalau memang yang diikutnya benar, taklid boleh juga. Kita ngikut nih kiai. Kita yakini dia ahli ibadah, kita yakini, kita lihat, kita masuk nih ke rumah dia. Bu, ini kitab. Kita ngeliat kitab nih, jejer nih, kita baru tahu. Tapi kita yakin kitabnya apa ngejejer. Ibadahnya hebat, pesantrennya hebat. Gue yakin. Ini kiai ini benar ini. Taklid dia ke dia. Pokoknya siapa yang nggang kiai ini, gua ke depannya gitu. Pokoknya udah begitu, membela benar udah. Yang agama lah yang begini nih. Ya, itu taklid ya. Tapi taklidnya memang ya ada perhitungan. Kena kembali kawan. Waman dan orang ittaba yang mengikuti koma kepada kamu berdua, ya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Al-ghalibuna dijamin ghalib itu pasti menang. Dijamin pasti menang. Kenapa? Sanasuddu adudaka bi'ahika, karena yang mendukungnya adalah Allah. Pasti menang. Nah, demikian sedikit mengenai kisah Nabi Musa, kemudian didampingi oleh Nabi Harun, dikasih 2 tanda kebesaran dari Allah, mukjizat, kemudian didukung penuh oleh Allah untuk membela agama Allah. Salah satunya adalah menggempur kekuasaan Fir'aun. Insya Allah kita akan lanjutkan bagaimana ya sampai di depan Fir'aun terjadi perdebatan sengit. Jadi sebelum Fir'aun itu tenggelamkan, disamperin dulu ke istananya oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Nanti terjadi dialog yang sangat panas, dialog yang sangat ini. Jadi nanti yang menjawab itu Nabi Harun terus dengan argumentasinya yang sangat tinggi.
Jadi rupanya Firaun itu orang cerdas, nggak main-main itu ya. Jadi diajak dialog dulu, di ILC dulu di TV One, perdebatan gitu loh, nggak sembarangan. Pasti ada orang-orang tertentunya itu. Nanti di sini ada pembesar-pembesarnya nih. Ya ayyuhal malau, para pembesarnya nanti yang akan menghadapi Nabi Harun dengan kelincahan, kehebatan-kehebatannya gitu. Ya tim-tim ahlinya, pokoknya rancangannya batalkan, itu udah. Dialog ya. Nah sebelumnya mari kita baca, kita rame-rame baca ya. Maaf saya sama nih bacanya belum sempurna, kita bareng-bareng pengen kita baca. Mari bacain dari pertama, nggak apa-apa dah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an alqi asak falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannu walla mudbira wa lam yu'aqib. Ya Musa aqbil wa la takhaf innaka minal aminin. Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda min ghairi su. Innya itu dalam hati boleh ya. Kalau su doang, innya enggak. Innya boleh di dalam hati atau di mulut. Min ghairi su in. Nah, itu jadi enggak kedengeran. Jadi jangan min ghairi su. Ini enggak ada. Mari kita lanjut. Wadmum ilaika janahaka minar rahbi fadhanika burhanani mir rabbika ila fir'auna wa malaih. Gitu kali ya. Ila wa malaihi. Wa malaihi gitu. Apa wa malaih? Wa malaihi. Ah ya, wa malaihi ya boleh. Innahum kanu qauman fasiqin. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu ayyaqtuluni. Nah itu ninya dibaca itu. Bukan ayyaqtuluni ini ya. Bab ada yang dibuang, ayyaqtuluni, ya-nya dibuang. Ini bukan mad ari disukun, hati-hati, bukan ayak tulun, bukan mad ari disukun, bukan ini. Karena ada ya yang dibuang, asalnya ni, ya-nya dibuang. Jadi ayak tulu ni, nah ninya itu kayak Yasin, kayak baca Yasin kan ada yang di bawah itu ya. Jadi bacanya bukan ayak tulun, salah. Misalnya nih di surah Yasin kan ada yang begitu. Nih kalau nggak salah wala yunkijuni la tugni anni syafa'atuhum say'a wala yunkijun. Salah, yang betul itu wala yunkijuni bi rabbikum fasma'uni. Nggak boleh kita baca inni amantu bi rabbikum fasma'un. Salah, nggak ada fasma'un, ada juga fasma'uni. Jadi lihat ada ni-nya tuh. Kalau waja'alani minal mukromina, nah kalau na baru bacanya mukromin. Kalau ni pokoknya ada ujungnya ni ya. Pokoknya kalau nun di bawahnya ada huruf di bawah, ni ada ni, itu bacanya di dalam hati atau di mulut. Fasma'u gitu. Ingat itu aja udah. Di dalam hati boleh, di mulut boleh. Kemudian lanjut ya. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa'arsilhu ma yarid ayyusaddiquni inni akhafu ayyukadzibuni. Ada tuh.
Qala sanasuddu adudaka bi ahika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma. Nah, kalau ada titik 2, titik 3 di atas itu salah satunya harus dimatikan ya. Yang lain dilanjutin. Di sini kan titik 3 tuh. Boleh fala yasiluna ilaikuma, di situ boleh. Dan dilanjutin baru bi ayatina antuma, atau boleh fala yasiluna ilaikuma bi ayatina. Jadi kalau ada titik 3 itu perhatikan nanti di Quran ya. Kayak la raiba. Dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, salah. Karena ada titik 3 situ. Dalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin, atau dipih boleh. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin gitu. Ini nanti dilihat di yang umum. Atau misalnya nih in anjalna, sama in anjalna gitu. Itu di salamunnya sama itu. Di kulli amrin. Min kulli amrin salam, enggak boleh dari salam lagi, salah. Kan itu ada titik 3 itu. Min kulli amrin salam, salamun hiya, salah. Min kulli amrin salam, baru hiya hatta matla'il fajr. Atau boleh min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Nanti dilihat ya, kalau ada titik-titik 3 tuh. Nah, itu yang kadang kita suka lupa ya. Titik 3. Nah, nanti di rumah dah lihat. Nah, sekarang kita berhentinya boleh di ayatina ya. Pala yasiluna, maaf. Pala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Shadaqallahul azim. Jadi kalau ada titik-titik 3 nanti dilihat, boleh berhenti di salah satunya, jangan dilurusin dua-duanya, salah satu ya. Min kulli amrin salam, boleh situ. Iya hatta matla'il fajr. Min kulli salamun hiya hatta, jadi jangan min kulli amrin salamun. Salah itu ya. Jadi la raiba fi. Boleh la raib boleh, fihi hudal lil, atau la raiba fi baru hudal lil. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan membaca Al-Qur'an. Wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an. Ya Allah, hiasi akhlak kami dengan hiasan Al-Qur'an. Wa hassin a'malana bizikril Qur'an. Ya Allah, baguskan amalan kami dengan menyebut Al-Qur'an. Wa bayyid wujuhana bi barakatil Qur'an. Ya Allah, putihkan wajah kami dengan keberkahan Al-Qur'an. Wa nawwir abdanana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari badan kami dengan sinar Al-Qur'an. Wa najjina minan nari bi karamatil Qur'an. Ya Allah, selamatkan kami dari siksa api neraka dengan kemuliaan Al-Qur'an. Wa adkhilnal jannata bi syafaatil Qur'an.
Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu dengan syafaat Al-Quran. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.